Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hadana ila tariqil Islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi washabihi masobiyadzulam. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya membacakan kata mutiara hikam yang ke-70. Ma basokot aghsanu dullin illa ala badri tom'in. Tidaklah berkembang cabang kehinaan kecuali di atas benih keragusan. Tomak di sini ta'alluqu qalbi bima fi ayatil khalqi wa tasyufil qalbi ila ghairi rabbi, yaitu hati bergantung kepada apa yang ada di tangan makhluk lain yang menjadi milik makhluk orang lain, dan hati melihat kepada selain Tuhan. Wahwa aslu sajarati dzulli, dan dia ini tomak ini asal pokoknya kehinaan. Dan yang kalau coba makan pohon gitu, batang utamanya, pohon utamanya kehinaan itu dari tomak. Fama basakot awsanu sajarati dzulli illa ala dzari'atit tam'i, dan tidaklah berkembang pohon-pohon kehinaan itu kecuali dengan perantaraan tamak. Dengan tamak kemudian menjadi terhina seseorang itu. Walidha qala sya'abul abal amsi wallahi ma ra'aitu al-izza illa fi raf'il himmah 'anil khalqi. Abu Abbas Al-Mursi mengatakan, demi Allah saya tidak melihat kemuliaan itu kecuali menghilangkan ketergantungan terhadap makhluk lain. Wa inabkana tam'u wa asluddulli, dan tomak ini merupakan pangkal utama kehinaan. Li'anna sahibat tomi tarku robban azizan wa ta'alluqa bi abdin hakirin, karena orang yang tamak ini meninggalkan Tuhan, padahal yang maha menang, maha memiliki segalanya, dan bergantung kepada hamba. Hamba itu dibandingkan Tuhan, dibandingkan kekuasaan Tuhan terhadap alam semesta ya hina, remeh. Fahtaqara mislahu, maka hamba tersebut menjadi hina sebagaimana hinanya itu tadi barang yang remeh. Tarokarobat kariman wa ta'alqa bi'atin bagirin, mereka meninggalkan Tuhan yang maha luman, maha segalanya, dan meninggalkan dan bergantung pada hamba yang fakir sebetulnya. Faftaqara misal, maka akan menjadi fakir dia. Taroka rabbi himmatin ilal wanil karim asqata himmata ilal dzulil damim. Inna Allah yarzuqul abda ala qadri himmati, dan dia ini meninggalkan cita-citanya kepada Tuhan yang maha luman, maha, dan menghilangkan himmah, cita-cita yang mulia, dan digantungkan kepada sesuatu yang hina. Inna Allah yarzuqul abda ala qadri himmati, Allah itu sedangkan memberi rezeki kepada hamba sesuai dengan kadar himmahnya. Faidun kana abdan lillahi kurun memasi wahu sur abdan lil makhluki wa abdan lil nafsi wa. Dan juga hamba
Jika seseorang menjadi hambanya Allah, maka akan merdeka kepada selain Allah. Dan jika menjadi budak pada makhluk dan menjadi budak terhadap dirinya sendiri dan hawa nafsunya, maka dia tentu ya nggak merdeka. Li'annaka mahma awaqta syai'an wa tama'ta fihi lakunta 'abdan lahu. Karena kalau kita cinta pada sesuatu dan tamak rakus terhadapnya, saya akan menjadi budaknya. Tatkala kita putus asa terhadap sesuatu dan menghilangkan ketergantungan dengannya, maka akan merdeka dengan satu itu. Demikian, semoga bermanfaat. Bahwasanya tamak itu adalah sumber daripada kehinaan. Karena itu di dalam Al-Quran disebutkan inna ja'alna ma'aladzinatarlaha linabluwahum ayyuhum ahsanu amal. Sungguhnya kami menjadikan apa yang ada di atas bumi sebagai perhiasan, sebagai perhiasan bumi, apa yang di atas bumi. Tujuannya apa? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk menguji mereka, menguji manusia, menguji penduduk bumi, mana yang amalnya lebih baik. Fausul amal innama huwa al-fahmu anillah. Dan baik-baiknya amal itu disebabkan dia paham tentang Allah. Al-fahmu wa ma dzakarna'u min al-iqtina billah wal iqtifa'i wal iman alaihi. Dan pemahaman tentang ini yaitu sebagaimana yang dijelaskan, merasa cukup dengan Allah dan hanya bergantung kepada Allah, wa rabbul hawais ilaihi, dan segala kebutuhannya ya digantungkan kepada Allah, wat dawam baina yadayhi, dan selamanya hanya berharap kepada Allah. Kullu dzalika min samaratil fahmi, dan itu semuanya buah dari paham terhadap Allah. Wa tawaqqata wujudil waro man min nafsika aktsara mimma taqada ma sibahu wa tadara minal toma fil khalqi. Jika seperti itu, kemudian yang muncul adalah meninggalkan harapan kita terhadap makhluk. Kalau tadarata ma'fihim bisa benar orang ma'adhara illal ya'sa min warafatin ma'anhu. Jika terlihat tomak, berharap terhadap makhluk, maka tentu kita akan putus asa. Kadang seperti cerita kemarin, ada seseorang artis ketika masih jaya, semuanya keluarga itu dikasih uang berlimpah-limpah. Tatkala dia sudah nggak bisa jadi artis, nggak payu, mereka sama menghindar, padahal berharap jadi ponakan yang baik, jadi cucu yang baik, anak yang baik. Ternyata harapannya gak ada ketika dia membutuhkan. Itulah. Jadi kalau kita berharap terhadap manusia, kadang terjadi putus asa, tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka berharap seharusnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada syair disebutkan, idra ilallahi la tadra ilan nasi wakna bi ifa innal izza fil yasi wastagni ang kulli kurbin wadi rahimin innal ghani man istagna anin nasi. Tundukkanlah diri kepada Allah, karena jangan itu, kalau tunduk pada Allah maka jangan menundukkan diri kepada manusia.
wakna izin, dan menerimalah dengan kemuliaan. Fa'inal izza bil ya'si. Sungguhnya kemuliaan itu adalah putus asa, tidak berharap kepada pemberian manusia lainnya. Wastagni angkuli dzikur bin wadiromi, dan mencukupkan diri kepada Allah dan tidak berharap pada sanak kerabat dan keluarga. Innal ghina man istagna anin nasi. Sesungguhnya orang yang kaya yaitu yang merasa tidak cukup dengan Allah, tidak membutuhkan pertolongan manusia lainnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.